di antara dua rumah. Jadi ini rumah sama rumah. Di sini nih di tengah-tengahnya sini ada orang berdiri, orang cowok kayak cowok gitu. Cuma matanya merah segini nih, segini merah semua. Aduh, kok merinding sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu nocturnal, ketemu lagi dengan kami di sini. Ada saya Kamanidita. Saya Asperarga. Dan di cerita malam ini kita mendatangkan tamu. Orang deket sih. Ada Mbak Angga. Halo Mbak Halo, Angga. Mbak Angga. Halo malam. Ini deketnya deket banget nggak Mbak Dita? Deket banget. Jadi Mbak Angga ini adalah kakak kandung saya. Asik. Ya deket banget, dari kecil itu kita tidur berdua sampai kuliah ya. Sampai Mbak Angga kuliah dan dia terpaksa harus meninggalkan aku sendiri karena dia harus ngekos di Solo. Jadi karena ditinggal jadi aku terpaksa belajar tidur sendiri. Ya sejak itu ya udah bisa sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya sih ya kemanapun berdua gitu. Oke. Oh, kakak terbaik. mantap. Pertama aku mau nanya ke kaum nocturnal, coba komen di bawah, Mbak Dita dan Mbak Angga ini mirip nggak? Komen. Terus aku mau nanya nih Mbak Dita, kemarin kan tempo hari yang kita kalau nggak salah cerita sama Mas Linggar itu ya, ada Mbak Dita cerita yang itu loh, yang history repeat itself itu loh Mbak. Itu sama Mbak Angga bukan? Iya. Iya. Ini sama Mbak Angga ini. Iya. Jadi kali ini Mbak Angga hari di sini itu mau membagikan cerita yang ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang ada di rumah atau ya di rumah tempat tinggal. Oke, kalau gitu kaum nocturnal, sekarang kita simak bareng-bareng cerita Mbak Angga di cerita malam ini. Sebenarnya ini cerita udah agak lama ya, di tahun berapa? Tahun 2000 kalau nggak salah ya. Waktu itu kan di satu kampung ceritanya ya. Satu kampung itu pasang telepon rumah ya. Telepon rumah itu satu kampung cuma dua keluarga aja. Jadi saya di keluarga sini, keluarga kita sama di depan itu keluarga Pak Narto lah gitu ya. Dua keluarga. Nah, karena pada waktu itu tuh belum banyak yang punya telepon, HP juga belum seluas sekarang gitu. Jadi iseng-iseng waktu itu kebetulan pas hari Minggu ya, kalau nggak salah Sabtu sore atau Minggu pagi itu sore ya. Sore itu kita biasa ya mengunjungi nenek di Wonogiri gitu. Kita berangkat sore, terus nitip rumah sama tetangga depan namanya Pak Narto dan satu keluarganya gitu kan. Terus nitip kunci rumah, nitip ya seperti biasa gitu. Terus kita berangkat ke Wonogiri naik bus waktu itu ya. Itu tuh yang salah satu anaknya Pak Narto itu yang nomor 1 namanya Mas Todi. Itu tuh iseng-iseng telepon rumah, kan kita nomor teleponnya tuh selisih di belakang aja, satu nomor di belakang. Pokoknya selisihnya satu nomor. Terus dia telepon rumah, ting gitu. Nggak ada yang ngangkat, gitu, ketawa-ketawa gitu. Terus lagi, tit gitu kan, telepon, nggak ada yang ngangkat gitu. Terus lagi ketiga kalinya, tit gitu. Terus diangkat sama suara cowok ya, halo assalamualaikum gitu. Kaget lah satu rumahnya dia. Kaget loh, siapa yang ngangkat ya? Apa ada orang? Apa ada maling gitu kan? Terus dibuka dicek lah rumahnya, dicek. Kebetulan pintu depan itu bukanya agak susah ya, jadi agak lama gitu. Ditengok-tengok lewat jendela, ditengok-tengok lewat mana, nggak ada orang. Terus dibuka pintunya, dicek sampai kamar-kamar juga nggak ada orang.
Dan memang nggak ada orang, kita kan semua satu keluarga kan pergi ke tempat simbah semua ke Wonogiri gitu. Ya itu salah satunya. Boleh diralat Terus? nggak? Apa? Bukan Apa sih? assalamualaikum, tapi telepon langsung sinten iki. Oh langsung sih lagi. Ada. Udah lama banget jadi agak lupa inget ya. Sinten Niki itu artinya apa? Siapa ini ya? Siapa ini? Siapa ini? Suara kakek-kakek. Oh. Iya, Mbak Dita pernah cerita ini. Tapi kok saat Mbak Angga yang cerita kok merinding ya? Nggak tahu deh. Kalau aku cerita nggak merinding. Nggak, mungkin aku udah kebiasaan denger Mbak Dita cerita horor kali ya. Oke, ada lagi cerita Oke, yang lain? lanjut. Apa ya? Masalahnya saya tuh kalau ada kejadian janggal-janggal gitu ya, itu nggak begitu bener nggak ya? Jadi kayak lola sendiri gitu. Jadi kayak misalkan gini, kayak baru aja 1 tahun belakangan ini ya. Itu tuh kan habis lembur capek, tidur tapi cuma pintu kamar itu kan nggak saya kunci, nggak ditutup lah, pokoknya masih dibuka. Terus bapak kan sering ngecek lah, walaupun anaknya udah gede itu ya masih dicek-cek kan tidurnya nyenyak atau enggak gitu, masih ngecek. Terus waktu itu tidurnya kayak tidur ayam gitu, setengah sadar setengah enggak, kayak melek enggak gitu. Ada yang jalan ke kamar, jadi posisinya gini, saya jalan-jalan gini, kan kamarnya kan di sini, tempat tidurnya di sini terus dia jalan gini, terus ke sini, terus lihat kanan kiri gitu kan, terus balik lagi gini. Pas di sini, pas saya tidurnya di sini kan, madep sana, dia berhenti kayak lihat, merinding sumpah, lihat gitu kan, dia cuma diem gitu. Ya, terus saya merem lagi, bapak gitu kan. Saya paling bilang, dalam hati saya bilang, bapak. Terus dia jalan lagi gitu. Depan pintu dia diem lagi, berhenti, tengok kanan, tengok kiri. Saya juga merem lagi, terus mulai lihat lagi. Bapak ngapain ngecek. Terus saya merem lagi. Udah. Habis itu nggak saya pikir juga, nggak saya gubris juga, dilanjut tidur. Cuma ya tidurnya nggak begitu nyenyak juga, masih merem gitu. Terus pagi-pagi penasaran kan, tanya sama bapak. Kan pertama gini, enggak sebelumnya gini. Kan bapak kan gini, suka bersih kamar, lewat gitu kan. Loh, kok saya gini, kok kaosnya beda ya, tadi malam putih kok sekarang merah gitu kan. Terus saya lihat suami, kok kaosnya abu-abu lebih ke hijau, jadi abu-abunya abu gelap. Sementara orang itu yang ngelihat semalam itu putih kaosnya, putih yang SMP itu loh jadi putih, lengannya hitam gitu, lengannya hitam. Terus penasaran, tak tanya si bapak apa tadi malam ini ya ngecek ke kamar gitu. Coba enggak gitu kan. Enggak. Loh, tadi malam itu kan kayaknya ke kamar ya, lihat apa anak-anak tidur apa gimana. Enggak, makanya gitu kan. Bapak malah marah-marah. Makanya kalau mau tidur itu pintu dikunci semua, ditutup dan sebagainya malah gitu. Ini malah merinding ya. Gitu sih. Ceritanya kayak gitu-gitu, enggak. Jadi pada saat kejadian itu saya enggak tak pikir itu kejadian benar, tapi ternyata nggak benar ternyata. Maksudnya orangnya itu juga bukan benar-benar ada gitu. Tapi sosoknya kayak gimana gitu, kelihatan jelas nggak? Orangnya jelas, cuma tingginya sama seperti bapak tingginya. Rambutnya juga sama, cuma mukanya aja nggak kelihatan. Jadi mirip banget sama bapak. Berarti cowok ya? Cowok, jelas cowok. Cuma nggak begitu. Jadi saya itu tidurnya tuh kayak habis lembur capek, nggak bisa tidur gimana sih, kayak merem-merem melek gitu kan. Kayak gitu. Jadi kejadian pada saat kejadian di kamar, di sini. Saya tidurnya di sini kan. Di sini. Diperhatiin nggak sih Mbak jalannya kayak gimana? Apakah
Ngelangkah atau kayak melayang gitu? Kayak gitu. Ih, gila. Kayak melangkah, kayak jalan melangkah. melangkah tapi pelan. Jadi ada top gitu ya. Iya kayak bapak kalau jalan gitu loh. Kayak gitu. Itu bapak masih tinggal di situ apa enggak? Kan bapak sekarang kan udah pindah ke Enggak. udah enggak di situ ya? Enggak di sini. Berarti Gitu. juga Jadi masih jadi misteri juga ya, siapa itu gitu. Sampai sekarang pun juga saya tuh kayak kadang-kadang kalau menghindari perdebatan ya, kadang-kadang kalau ada kejadian itu saya simpan sendiri, jadi paling itu ini ya, paling perasaan saya aja kayak gitu. Gitu. Oke. Itu yang di kamar ini ya, di kamar sebelah ada tuh. Apa Itu tuh? waktu Lanjut. tahun berapa ya? Saya lupa ya, tahun 2009 kan ada temen yang deket ya, kayak PDKT gitu. Asik. Waktu masih gadis. Iya, waktu masih gadis. Jadi itu tuh dia temen itu kebetulan ngebet banget gitu. Jadi ngoyak terus gitu loh. Jadi saya kadang-kadang kalau nolak itu juga malas, ya terserahlah karmu gitu kan. Tak ladeni tapi nggak tak gagas gitu. Terus telepon sampai malam-malam. Telepon malam, lah pas waktu dia telepon pun nggak tak gagas, cuma tak angkat aja, HP tak letak, tak taruh di kasur gitu. Jadi dia ngobrol sendiri sebodo amat gitu. Sampai saya tidur. Dia tahu juga kalau saya tidur. Terus dia panggil. Tapi waktu saya tidur itu, dia itu dengar kayak orang ngobrol. Jadi dengar suara cewek menjawab pertanyaannya dia gitu. Jadi dia gini, lagi ngapain enggak? Kamu ngapain? Dia dijawab. Jadi batuk-batuk juga gitu. Jadi dia ngobrolnya sama itu, bukan sama saya gitu. Kayak gitu. Oke. Itu kira-kira mantan PDKT-annya Mbak Angga tahu nggak ya? Kalau mantan PDKT-annya Mbak Angga denger, tuh kamu harus tahu tuh kamu bukan ngobrol sama Mbak Angga. Tahu ya kayaknya ya. Itu tahu. Itu tahu. saya taunya karena dia cerita gitu kan. Dia di sekolahan kan. Di sekolahan dia cerita. Tadi malam ngobrolnya ini gitu ya. Kamu batuk ya gitu. Enggak. Biasa aja, saya sehat. Tadi malam jawab gitu sambil ketawa-ketawa terus batuk-batuk gitu. Terus sampai jam 11 malam gitu dia gitu. Masa saya jam 9 aja udah tidur saya gitu. Serius sumpah, dia sampai sumpah gitu. Sumpah kemarin tadi malam kamu jawab sampai jam 11 malam gitu. Gitu. Nah, aku penasarannya kira-kira yang dibahas apa tuh? Iya. Ngobrol sama si cewek. Nggak jelas. Dua Itu jam. saya juga. Nah itu harusnya ditanyain pas- nomor tuh keluar kok nggak tak tanya ya. Salahnya kok nggak tak tanya. Namanya nggak begitu tak respon ya. Misalnya dia wis bodo amat gitu ya. Dia mau. Berarti dia itu ketika cerita dia yakin kalau itu suaranya Mbak Angga ya, makanya. Dia ngobrol gitu. Gitu. Jahil juga. dan pasti dikiranya aku yang ngobrol itu Karena? Iya. karena aku orangnya jahil Mas Fian. Iya Saya sih. siapa yang deket sama mbak-mbakku tuh aku suka ngikut di tengah gitu. Tapi bukan Mbak Dita, bukan Mbak Dita kan? Bukan, karena aku udah pisah kamar sama Mbak Angga. Waktu itu kita udah pisah kamar. Kayaknya kamu nggak di rumah deh. Waktu itu kamu nggak di rumah. Oke. Ada lagi? Apa lagi ya? Yang masak di dapur. Itu cerita kamu apa cerita ibu? Yang apa mana? cerita bapak? Oh, kalau itu cerita bapak. Dapur kita kan ada di luar. Oke. Dan itu tuh ada ruangan kecil yang itu digunakan untuk dapur, tapi sekelilingnya itu jendela semua. Jadi dapur itu nggak tertutup sama sekali. Semua Kawat-kawat jendela. gitu. Nah, jendela kawat dari sini, semua jendela segini. Jadi kan kalau kita masak itu kan pasti kelihatan dari luar dan orang luar bisa lihat ke dalam, orang dalam bisa lihat keluar kan gitu. Nah, bapak itu pas lewat gitu, lihat Mbak Angga lagi masak. Akhirnya diajakin ngobrol.
Tapi Mbak Angganya nggak mau jawab. Dia tanya, kok bener Mbak Angga, tapi dia kayak serius masak gitu. Kapan Terus sih Bapak lewat. Kapan Bapak lewat. Aduh, Bapak lewat. Terus enggak, apa ditanyain gitu. Diem aja terus. Habis itu dari taman balik lagi mau ke dalam. Terus enggak gitu kan, masih ditanya, masih diajakin ngobrol gitu kan. Masih diem aja sibuk masak gitu. Terus Bapak sibuk lagi. Terus mungkin lama-lama kesel kali ya karena nggak dijawab terus apanya orang lagi ngambek atau apa, mau ditanyain kenapa sih nggak dijawab gitu. Nah pas disamperin ke dapur nggak ada, dan dapur bersih, nggak ada tanda-tanda kalau habis dipakai buat masak. Itu nggak ada. Dan kalau di rumah itu, kalau Bapak misalkan Bapak ngalamin sesuatu di rumah, kan rumah Mbakku yang pertama sama Mbak Angga ini kan cuma beda, berseberangan gitu, dipisahin sama jalan. Jadi kalau ada sesuatu kejadian aneh di rumahnya Mbakku yang pertama, itu cerita ke aku, tapi dia bilang jangan sampai Mbakmu tahu gitu. Kalau ada yang di rumahnya Mbak Angga, dia cerita ke aku tapi dibilangnya jangan sampai Angga tahu, takutnya nanti dia takut di rumah. Oh iya. Sekarang jadi tahu dong. Resiko. Iyalah. Oke. Ada lagi Mbak Angga? Oh Mas Pur. Suaminya dia. Suami, Okay. suami. Di kamar sebelah tapi ya, di kamar sebelah. Dia tuh dulu kan sering pulang malam gitu ya. Dulu dia kerjanya di Jember, jadi seminggu sekali pulang. Pulang itu ya pagi buta ya, jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 gitu kan. Itu dia jalan, gak ada yang jemput kan, jalan. Itu kayak ada Mbak Kunti ya. Aduh. Mbak Kunti di jalan itu, pokoknya dia lihat tuh, dia Nyebrang. iya sebenarnya nyebrang, cuma sebenarnya dia takut, cuma yes harus jalan lah ya. Akhirnya dia jalan sampai rumah terus nggak berani cerita sampai besok paginya. Nah besok pagi sampai pagi dia belum cerita. Malamnya itu kan dia tidur di kamar. Saya belum masuk kamar tuh, tidur di kamar tuh, tadi dia teriak gitu kan. Terus tak tanya kenapa ya gitu, enggak apa-apa gitu. Terus dia lama, mau ngakunya lama, cuma tak tanya terus saya kenapa gitu kan. Enggak, tadi di pojokan ada mbak-mbak liatin gitu ya. Pojok pintu. Terus tapi dia kalau lihat itu ya dia nggak berani langsung cerita gitu kan. Cuma iya gitu. Terus di luar dia kan sering suka kepanasan gitu kan, di luar deket taman. Dia sering nongkrong di taman gitu. Nah di pojokan itu kan ada pohon mangga. Nggak ada angin, nggak ada hujan, itu daunnya gerak-gerak sendiri, kanan kiri gitu, kayak gitu. Jadi sering merinding di situ. Terus saya kemarin kan cerita gini, saya sebenarnya merinding di situ gitu. Terus kenapa kalau malam nongkrong di situ? Sumbu dia gitu kan. Nah terus mau ditemenin, gerah. Terus ditemenin mau gitu kan. Ya gimana lagi, gerah gitu kan. Dia nggak betah gerahnya gitu. Jadi mau nggak mau di situ. Walaupun merinding disco ya tetap nekat di situ. Gitu. Ketika daunnya gerak itu nggak ada sosok apa-apa gitu, emang daunnya aja gerak gitu ya? Daunnya gerak sendiri, nggak lihat. Masih ada lagi nggak Mbak Angga apa kita mau bahas? Kayaknya banyak deh kalau aku Kalau tebak. banyak dia lupa. Banyak lupanya. Gitu sih salah satunya. Lainnya apa ya? Nggak tahu. Yang paling Kalau kejadian di luar sih ada. di luar. Yang mana tuh? Waktu pulang dari masjid. Oh Waktu iya. masih kecil. Oke. Dulu tuh waktu masih kecil, ini kan sering rajin banget ya kalau ke masjid ya. Kalau adzan maghrib itu langsung kita lari lah ke masjid. Tuh pulang-pulang kan udah gelap semua kan. Terus waktu pulang kita cuma bertiga ya, saya, kakak, mbak
Mbak Dening sama Mbak Yanti bertiga jalan set. Kamu ikut nggak sih Ta? Nggak ya? Nggak pernah, anak mami di rumah loh. Tiga jalan terus jalan tuh. Terus pas jalan apa namanya, kan kita nyebrang perempatan kan. Setelah nyebrang itu ada, kita nengok tuh sebelah kanan ya, sebelah kanan. Saya lihat, oh itu ada orang gitu kan. Ada orang berdiri di bawah lampunya tuh zaman dulu lampu ini ya, remang-remang ya, remang-remang gitu di antara dua rumah. Jadi ini rumah sama rumah. Di sini nih, di tengah-tengahnya sini ada orang berdiri, orang kayak cowok gitu. Cuma matanya merah segini nih, segini merah semua. Aduh, kok merinding sih? Iya merah. Cuma saya gini, itu ada orang tuh, tak gitu kan. Saya nggak ngeh kalau itu tuh bukan orang beneran, nggak bener-bener nggak ngeh. Terus yang lain sama Mbak Daning sama Mbak Yanti gitu, enggak itu bukan orang, gitu kan. Kita bertiga sama-sama lihat, itu bukan orang, itu orang, kayak gitu kan. Enggak bukan orang. Terus tapi lama-lama gini, kok matanya merah ya, kok matanya gede banget ya. Terus kita lari, gitu. Itu kanan kiri masih gelap semua. Iya. Kita lari sampai rumah. Padahal ya lumayan jauh ya dari rumah itu ke rumah. Lari lah kita. Besoknya udah nggak berani lagi ke masjid. Ya, aduh. Itu tuh. Bahaya nih. Itu yang bahaya tuh. Bahaya. Aduh. Tapi inget nggak ciri-cirinya selain mata merah? Hitam semua. Hitam, jadi kayak cowok berdiri, rambutnya nggak panjang, jadi kayak bapak-bapak gitu ya, kayak bapak-bapak hitam semua, matanya merah. Tapi cuma yang aku inget matanya besar, merah gitu. Mungkin karena menyala gitu ya, apa gimana sih? Kan merah. Apanya? Enggak kan posisinya agak merah. jauh, mungkin jarak berapa meter gitu ya? Meter. Terus bisa disimpulkan matanya merah dan besar itu mungkin nyala gitu apa gimana? Kayak kelihatan merah kan, gelap semua, jadi kayak siluet gitu ya. Lihat kayak lukisan siluet gitu. Nah lukisan siluet itu ada merahnya di tengah dua gini. Oh iya, nyala berarti ya, asumsinya gitu. Iya, cuma nggak Nyala. waktu itu ya nggak ngeh juga sih itu apa, juga nggak ngeh, cuma masih ingat sampai sekarang. Oke. Ya itu yang sekitaran rumah. Karena kita kan ambil temanya kan rumah. Kalau yang di luaran sih ada ya, cuma karena kita ngambil temanya rumah ya kayaknya itu dulu. Itu dulu ya. Oke. Kita review lagi cerita yang telepon ini. Waktu itu kita udah pernah bahas belum ya? Apa Mbak Dita cerita? Mbak Dita cerita bukan tapping ya? Aku cerita baru-baru ini juga cerita tentang telepon. Apa lupa deh, pokoknya aku pernah cerita. Pas kita tapping kayak gini, aku pernah cerita itu. Terus untuk sekedar informasi aja ya. Jadi di rumah yang ditempatin Mbak Angga sekarang itu kan ada 2 kamar sebenarnya kan. 2 kamar yang 2 gini. Jadi pintunya itu berdekatan. Pintu sini sama pintu sini gitu kan. Nah dia lagi menempatin kamar yang sebelah kiri. Yang dia ceritain tadi waktu dia ditelepon sama gebetannya itu, dia tidur di kamar sebelah kanan. Dan itu juga aku pernah cerita kalau anaknya yang cewek, anaknya yang bontot, itu pas Mbak Angga tidur, si anaknya pernah keluar. Ingat nggak aku pernah cerita ini? Nggak tahu tayang apa enggak deh. Wah lupa deh. Si Kinar. Jadi Kinar itu masih merangkak waktu itu. Udah malam, kita semua lagi nonton TV. Terus tahu-tahu si Kinar ini ngerangkak keluar dari kamar. Bener-bener merangkak kayak gitu. Terus ibu nyadar kan, loh bangun gitu kan. Mama mana mama gitu kan. Terus dianya ya anak kecil kan ditanyain kan ketawa gitu kan sambil masih merangkak mendekati posisi kita yang lagi nonton TV gitu. Nah itu aku lihat, aku dan ibuku itu ngeliat. Nah pas lagi merangkak mau keluar, Kinar tahu-tahu ditarik dari belakang dan itu ditariknya kasar. Dan kenceng, akhirnya si Kinarnya keseret ke belakang, terus dianya nangis
Terus nangisnya tuh nangis kecil apa ya. Terus akhirnya aku sama ibu itu sama-sama lihat, terus ibu langsung refleks ngomongnya agak kenceng, enggak Bu, jangan kebangetan gitu sama anak gitu kan. Terus karena si Kinar ini masih nangis belum diem, terus ibu berdiri mau nyamperin, mau negur Mbak Angga. Pas masuk kamar itu Kinar masih nangis, posisi di lantai, dan Mbak Angga tidur. Terus Siapa yang narik dong? sebenarnya dibangunin. Ingat tuh nggak Mbak Angga? Enggak. Kayak Soalnya tidur terus kan. saya tidur terus dibangunin. Enggak. Terus tadi ya itu ditanyain, terus yang ini siapa, dua aku merinding. Terus yang narik Kinar tadi siapa? Kamu lihat kan? Dit lihat kan? Iya lihat, aku lihat gitu. Dan emang nggak ada siapa-siapa di kamar, mereka tidur. Aduh. Nah sekarang yang kamar Mbak Angga yang ditempatin sekarang ini dulu kamar sebenarnya lama kosong, terus sempet dipakai buat kamar tamu, terus kosong lagi, terus dipakai Simbah. Waktu Simbah ke situ itu yang pakai Simbah, terus kosong karena Simbah meninggal, terus Mbah Kakung sakit, Mbah Kakung dirawat di situ, terus Mbah Kakung meninggal, setelah itu sempat kosong lagi, terus aku sempat tidur di situ. Nah pas aku tidur di situ, karena Mbak Angga tadi cerita ada yang lewat-lewat dan dikiranya itu bapak lagi ngecek, karena bapak itu memang kebiasaan begitu kalau anak-anaknya bapak tidur gitu suka ditengokin satu-satu, mungkin ngecek udah tidur apa belum gitu kan. Nah kalau sore itu menjelang maghrib aku lagi tidur, dibangunin di kamar itu, aku dibangunin, digoyang-goyang badannya, tangi gitu, bangun gitu. Tapi itu ibu-ibu bukan bapak. Nah pas aku bangun melek gitu kan kamar karena itu menjelang maghrib ya, lampu belum dinyalain, jadi dalam kamar itu gelap, sementara di luar kamar ada siluet cahaya masuk karena lampu di ruang TV itu udah dinyalain gitu. Dan aku ngelihat ada bayangan ibu-ibu rambut pendek keluar dari kamar. Aku masih lihat bayangannya, tapi itu bukan ibuku karena posturnya lebih pendek dari ibu dan rambutnya itu lebih pendek, ngombak kayak orang rambut zaman dulu gitu loh. Dan sosok itu mirip dengan sosok yang aku lihat di cerita siluet yang pernah tayang di Dewi Watasi. Itu ceritain lagi apa enggak ya? Karena itu memang aku ceritainnya cuma sekali di Dewi Watasi. Oke, dan sosok itu suatu saat nanti aku lihat dia untuk kedua kalinya gitu. Dimana itu kan posisi aku masih sekolah ya. Nah ini aku jadi maju lagi kejadian aku ketika sudah kuliah. Aku kuliah kan aku jarang pulang mungkin bisa sebulan sekali ya waktu itu. Nah pas aku pulang, mbak-mbakku ini suka tidur di lengan aku gitu. Jadi kita lagi di depan TV, ingat nggak Mbak? Sore-sore menjelang malam mati lampu. Terus karena mati lampu, waktu itu kan kalau zaman sekarang mati lampu kita bisa main HP, tapi kalau zaman dulu kan mati lampu mati gaya gitu kan. Nggak bisa nonton TV. Terus Mbak Deneng bobo di sebelah kananku, Mbak Angga di sebelah kiri di depan TV, dan sini kan kamar bapak ibu. Terus di samping TV ada pintu arah keluar, itu ada teras belakang gitu. Nah di situ bapak sama ibuku lagi duduk berdua, karena emang kebiasaan mereka berdua dari dulu tuh kalau mati lampu mereka suka ngobrol berdua di luar gitu, pacaran lah istilahnya. Nah pas mereka lagi asik ngobrol berdua, sekarang mbak-mbakku udah pada merem kan, aku juga merem gitu kan. Terus aku melek karena aku ngerasa ada yang lewat, ada yang masuk. Terus aku pikir itu ibu gitu kan sosoknya, karena dia cewek pendek, rambutnya badannya pendek, rambutnya segini, model rambut bob tapi rambutnya itu ngombak yang gede gitu, ngembang gitu. Dia mau masuk kamar kan gini, jadi aku tidur di sini, dia jalan belok, dia berhenti di tengah-tengah pintu karena mungkin ngerasa kalau ada yang ngeliatin dia. Aku masih merhatiin gitu. Aku tuh mau nyapa, Bu, mau ngapain? Aku mau ngomong gitu tapi belum sampai keluar. Dia masih posisi
berhenti. Terus dia nengok perlahan. Jadi Dan ini nggak berhenti sampai di sini, masih muter lagi ke belakang. Jadi 180 derajat kepalanya muter, terus ngeliatin aku. Dan ini nggak berhenti sampai di sini. Ini nggak berhenti sampai di sini. Dan ini masih segini. Nggak usah dipraktekin juga. Sepipi itu penuh. Dan aku inget banget kulitnya itu bukan kayak kita yang kulit kayak gini, bukan, tapi kayak plastik yang dibakar gitu. Jadi kayak lembek-lembek tapi jatuh gitu. Terus begitu aku ngeliat gitu dia menyeringai gitu, aku langsung aku merem. Aku merem lama banget. Terus sayup saya kedengeran tuh suara bapak sama ibu lagi ngobrol. Terus aku ngirik dan udah nggak ada. Dan sosoknya sama, maksudnya sama itu postur tubuh sama rambutnya itu sama. Berarti menetap di situ kali ya? Maksudnya emang penunggu situ kali ya? Kurang tahu. Aku penasaran sih, kan bapak kalian kan ini ya, bisa lah gitu ya. Itu dengan adanya gangguan-gangguan kayak gitu, aksinya apa gitu Mbak? Pernah diruqyah nggak sih rumahnya atau gimana gitu? Nggak pernah sih bapak cuek. Ada satu fakta yang aku baru tahu kemarin. Baru banget kemarin waktu Lebaran ya, berarti Lebaran tahun 2024. Iya. Itu bapak tahu-tahu cerita, aku lupa awalnya cerita gimana, tapi akhirnya keluar cerita atau apa ya, mungkin kepercayaan orang di daerahku kali, di sekitar tempat tinggalku. Jadi di desa kami itu ada sebuah sumur. Yang itu kalau sekarang jaraknya sekitar 1, 2, 3, 4 rumah dari rumah Mbak Angga yang sekarang. 4 rumah dari situ. Sumurnya itu bukan sumur yang orang gali, bukan. Kalau selayaknya sumur kan yang gali manusia, bentuknya kan pasti ya gitulah. Tapi kalau ini enggak gitu. Bentuknya itu hampir menyerupai bintang, dan konon katanya memang sumur itu tidak berujung. Kalau orang bikin sumur misalnya kan ada ujungnya kan di bawah. Kalau itu katanya tidak berujung. Gitu. Dan kata bapak kemarin tuh, orang daerah situ tuh percaya bahwa tidak ada yang boleh membuat rumah atau menempati atau bikin rumah lah di sebelah barat dari sumur itu gitu. Tapi waktu bapak beli tanah itu udah diingetin sama orang, pamali atau pantangan, bikin rumah di sebelah barat sumur itu gitu. Tapi bapak ya udahlah bodo amat gitu. Yang namanya pasangan muda kan masalah kayak gitu kan kurang di ini ya diterabas aja, orang butuh gitu. Adanya di situ ya udah akhirnya bikin rumah di itu dan memang akhirnya ya kejadian aneh-aneh seperti kayak ibu didatangi nenek-nenek terus dikasih tahu di situ dulu ada kuburan anak kecil gitu. Dan ternyata nenek itu nggak tahu siapa gitu, sampai sekarang juga ibu nggak pernah tahu itu nenek siapa ya, kayak kejadian kayak gitu. Itu sih awal mulanya. Oh, jadi ada backstory si sumur itu ya. Maksudnya kalau di cocokologi ya karena itu gitu, bisa aja gitu ya. Iya. Tapi sekarang udah penuh sih ya. Seiring berjalannya waktu kan orang mulai nggak percaya kan. Ada yang udah mulai penuh. Tapi sumurnya masih ada? Gitu. Masih, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Kalau dulu kan memang dipakai gitu ya. Orang sekampung itu ya makainya sumur di situ. Dan sampai sekarang sih aku penasaran gimana sejarahnya ada sumur di situ, yang di sebelahnya itu ada, waktu itu sih masih ada 4 batu ya, yang satu itu gede banget, berbentuk segitiga, dan 3 di sebelahnya itu berbentuk kayak lumpang, tau nggak Mas Pian? Lumpang yang zaman dulu, batu yang tengahnya ada cekungannya yang mungkin orang buat kayak ngulek sambal gitu kali ya. Itu ada 3 biji, dan itu gedenya tuh berurutan, jadi yang gede, agak kecil, agak kecil, agak kecil. Tapi itu ukurannya gede sih menurutku.
Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Terus ada satu fakta lagi yang makin bikin aku penasaran. Sumur itu pernah sekali dibersihin sama warga. Kebetulan aku juga ada di situ. Nah, pas orang masuk ke dalam itu, mereka menemukan banyak sekali koin VOC dan aku nyimpen satu di rumah. Wah. Oke. Aku masih ada satu di rumah. Aku dapat satu. Terus kan orang pada nyimpen kan ya, nyimpen. Aku dapat satu, cuma satu. Gokil. Gitu. Rumahnya aja serem ya, nggak aneh kalau kalian suka ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi kalau yang telepon tadi ya, yang pertama banget, cerita yang pertama banget, itu kan apa ya, kalau ini tebakan aku aja gitu ya. Kayaknya ya mereka kan bisa mengacaukan apa yang namanya elektronik gitu ya. Sebenarnya sih kayaknya ya di teleponnya nomor telepon rumah itu, cuman tanpa mengangkat rumah itu ya mereka bisa nyambung aja gitu loh. Tanpa mengangkat telepon di rumah Mbak Dita dan Mbak Angga itu ya mereka mah nyambung-nyambungan aja gitu. Cuman kan karena posisinya di situ yang ada pesawat teleponnya cuman rumah si Betul. anaknya Pak Narto ini dan rumah kalian, jadinya dia ngangkatnya nih hantu di rumahnya Mbak Dita nih, di rumahnya Mbak Angga nih, padahal mah mereka mah bisa nyambung dari mana aja, siapa tahu dari sebelahnya kan. Ya kan? Iya kan? Iya ya, bisa jadi ya. Maksudnya Jangan-jangan pas dia telepon sebenarnya kakek-kakek itu ada di sebelahnya. Sinten iki. Gitu. cuman ya pakai gelombang suara telepon gitu. Karena kan kalau sampai ngangkat teleponnya diangkat gitu, kalau misalnya ada CCTV di rumah kalian, teleponnya keangkat gitu baru mantep tuh. Cuman kayaknya kalau untuk angkat telepon dan dia ngomong kayaknya jahil banget gitu. Kan mereka bisa lebih gampang ya mekanismenya gitu. Gak usah ngangkat telepon di rumah kalian. Cuman ya jadinya serem ya. Terus yang kedua tadi yang jalan-jalan tadi ya, jalan-jalan tadi. Tadi dijelasin Mbak Dita, cuman beda sosoknya ya. Kalau yang dilihat Mbak Angga kan cowok ya, kalau yang dilihat Mbak Dita cewek. Kalau yang ngobrol sama gebetannya Mbak Angga itu sama cerita yang satu lagi yang menyerupai Mbak Angga lagi masak, satu lagi juga yang tadi di kamar narik anaknya Mbak Angga gitu kan. Ini emang Kayaknya sama ya. kesehariannya Ya, tuh sih. kesehariannya tuh apakah memang dia menyerupai Mbak Angga aja atau ya karena paling sering lihat gitu ya mungkin, jadi paling gampang ditiru gitu, atau kenapa gitu. Terus sama yang dilihat sama suaminya Mbak Angga kan juga di situ juga lokasinya, dan cewek juga mungkin juga sama mungkin. Iya, tapi kan suaminya Mbak Angga kan nggak, oh itu sosok kamu tuh gitu kan, enggak kan. Sama cewek aja gitu. Cewek aja kan. Jahil juga ya. Terus Mbak Dita ingat nggak dulu kita pernah dapat cerita Wisnu, teman adik kelas aku tuh, yang dia pulang dari masjid, persis banget ceritanya kayak cerita Mbak Angga. Pulang dari masjid juga kan, mungkin taraweh atau apa gitu. Nah mereka tuh kabur sholat, main sarung-sarungan, terus ternyata merhatiin lampu jalan gitu, cuman emang masih remang kan lampunya. Kayaknya itu trennya mereka gitu ya, berdiri di bawah lampu terus gangguin orang yang dari masjid. Biar kelihatan kali ya. Iya, biar kelihatan. Dan berhasil ya, Wisnu juga kan waktu itu hari-hari berikutnya nggak ke masjid, selalu berhasil kayak gitu. Iya, tujuannya memang nggak ke masjid lagi. Iya, kenapa kayak gitu ya? Harus di bawah lampu banget gitu, harus kena spotlight banget gitu nih gue nih gitu. Kalian harus lihat gitu. Oke, apalagi tadi ya? Paling kejadian cuma apa kayak tindihan gitu aja. Tindihan mah bukan cuma tuh Mbak. Iya, kalau tindiannya nggak lihat apa-apa. Iya capek. Wah, kalau lihatnya lihat. Oh, Lihat kayak tahu-tahu kaki ditarik kayak gitu-gitu. Tarik. Terus apa kayak item-item apa kayak rambut semua gitu.
Nggak pernah. Nah itu penghuni kamarku tuh yang hitam-hitam rambut semua tuh. Sering tuh dulu Kecil. tuh. Oh iya, yang kamu bubuk terus dikeloni dari belakang, dipeluk dari belakang tuh. Jadi dulu kan waktu mbakku yang pertama menikah kan emang lagi repot-repotnya ya. Aku pernah cerita juga masalah ini yang tentang katanya di kamarku ada makam anak kecil itu laki-laki. Aku nggak tahu ini benar apa salah ya. Cuma emang aku dikasih tahu sama orang sih, aku nggak lihat sendiri gitu. Dikasih tahu bahwa di kamarmu itu ada makam anak kecil laki gitu. Nah pas aku cerita cerita ke ibuku, terus ibuku juga ingat, oh iya dulu waktu aku pertama kali menempati rumah ini, memang aku beberapa kali didatengin sama nenek-nenek orang lewat terus kayak mampir terus cerita, dulu tuh di sini ada yang nempatin loh, ibu-ibu sama anaknya satu laki-laki, tapi anaknya akhirnya meninggal gitu. Ya pokoknya dia datang nggak cuma sekali gitulah, tapi pikir ibuku dia ngerasanya karena dia orang baru mungkin dikerjain sama tetangganya biar nggak betah di situ gitu, makanya dia nggak begitu ngedengerin itu dan dia melupakan cerita itu, nggak tahu juga itu nenek siapa sampai sekarang dia nggak pernah ketemu lagi ibuku itu. Terus sampai akhirnya setelah aku gede, aku kuliah dan aku dapat cerita itu, aku cerita ke ibu, terus ibu baru akhirnya jadi ingat, oh iya dulu pernah ada yang ngomong kayak gitu, apa jangan-jangan itu benar ya gitu. Terus si nenek-nenek itu siapa, jadi bertanya-tanya kan. Terus akhirnya dari seseorang yang kasih info aku tadi, dia bilang kasihan anak ini karena dia dari dulu nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang doain gitulah, dan salahku itu aku kayak nurutin gitu. Jadi dia bilang anggapan dia ada gitu. Terus akhirnya oke, gitu. Terus dia suka warna merah gitu. Terus akhirnya korden sempat warna merah kan ya, aku lupa deh. Ya kayak gitu-gitulah. Terus nggak merah bata ya, lebih ke merah kecoklatan. Terus akhirnya pas mbakku nikah itu kan sibuk dan akunya juga sibuk. Akhirnya yang biasa ada di akunya itu suka ada di kamar, jadi tidurnya tuh sembarangan di mana-mana gitu. Nah pas aku keluar pertama kalinya sosok ini menampakkan diri. Dia duduk di kursi Betawi gitu di depan pintu. Jadi posisinya tuh kayak gini. Jadi kayak mau duduk tapi dia ngeliatin aku gitu. Anak laki-laki usia kira-kira 45-6 tahunan lah. Tingginya segitu. Terus tapi sekujur tubuhnya itu hitam semua. Hitam kayak kotor gitu apa? Hitam, benar-benar hitam yang kayak gambar di korek zaman dulu itu, korek jazz gitu. Nah itu hitam semua kayak gitu. Terus dan aku kayak udah kenal aja, tahu itu dia. Terus aku bilang dalam hati, ntar ya aku lagi sibuk. Anjay. Terus aku keluar, itu malam-malam. Jadi malam-malam ada sesuatu yang harus kita beli gitu. Aku sama tetangga waktu itu. Aku pergi terus akhirnya pulang. Pokoknya banyak banget yang diurus, aku nggak ngerti lagi deh. Karena anak pertama ya, maksudnya menikahkan anak pertama segitu riuhnya gitu. Terus setelahnya aku tidur tapi tidak tidur di kamarku, melainkan tidur di kamar Mbak Angga yang sekarang itu. Aku tidur di situ tengah malam. Aku ngerasa ada bulu. Ada bulu lembut itu dia lagi tidur di kaki, kayak ada kayak kucing yang bulunya panjang tidur di kaki gitu loh. Pas aku lihat itu dia. Itu dia tapi bulunya panjang-panjang. Terus dia kayak ini kaki gitu, dia kayak gini-gini. Terus aku bilang jangan ganggu ya, aku ngantuk gitu. Terus nggak tahu gimana ceritanya, mungkin ini perasaanku doang kali ya, kayak aku pengen di dekatmu gitu, ya sudah tidur aja di situ. Terus dalam hati aku bilang kayak gitu, oh, ya udahlah tidur di situ, nggak usah ganggu. Terus aku tidur. Nah setelah itu udah lupa sampai acara selesai, aku balik lagi ke Semarang. Nah habis itu Bangga cerita, waktu aku pulang Bangga cerita, aku beneran sumpah aku takut banget. Kenapa? Aku kemarin tidur, tahu-tahu ada tangan meluk aku, melingkar di perutnya. Ingat nggak Bang? Aduh. Enggak ingat sama sekali. Sudah terlupakan.
Nah pas dia ngeliatin tangan siapa ini, itu tangan kecil tapi bulu semua, hitam. Menarik juga ya. Maksudnya ini mematahkan teori kalau misalnya sebenarnya sosoknya mungkin A gitu ya. Tapi yang dilihat sama Mbak Angga dan Mbak Dita itu akan berbeda gimana visualisasi masing-masing gitu kan. Cuman entitas ini entitas-entitas yang ada di rumah kalian itu kadang-kadang sosoknya sama gitu ketika menampakkan tuh yang dilihat sama beberapa orang tuh sama gitu. Padahal kalian tidak berbagi informasi dulu gitu sebelumnya ya kan. Misalnya pas Mbak Dita kayak gitu cerita nggak sebelumnya? Enggak sih, karena itu kan waktu maksudnya itu lagi riuh-riuhnya gitu. Lagi sibuk-sibuknya banget. Iya ya, bisa gitu ya. Dan kenapa anak kecil ini jadi berbulu gitu? Itu harus dicari sih. Nah, itu harus dicari sih. Itu berarti kan sebenarnya bukan anak kecilnya kan. Anak kecil itu udah nggak ada, itu berarti mungkin sosok lain. Dan kenapa berbulu, itu sih yang ngeri. Sosoknya kayak yang Mbak Dita lihat di rest area nggak sih Mbak? Iya nggak sih? Kok jadi ngingetin aku ke situ ya? Kalau di rest area aja aku, sumpah aku juga kalau di rest area itu aku yakin tuh cewek. Tapi kan berbulu semua kan? Berbulu semua, cuma kayaknya nggak selembut yang ada di rumahku. Yeah. Atau jangan-jangan dia justru sosok yang sama lagi. Ya kali ngikut. Ngikut ke mobil kalian gitu. Ngeri banget. Ya gila sih. Yang satu lupa, yang satu ingat. Suka begini, tahu-tahu kalau aku ngingetin dia bilang lupa, kayak termasuk yang tadi bahwa di sekitar kita nangkap memori, dia bilangnya lupa, sekarang iya ingat. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Menarik juga tuh. Apakah emang berusaha melupakan? Iya betul. Berusaha ditiban pakai memori yang lain, jadi kan ketiban diambilnya susah kan, kayak kita nyimpen barang di gudang. Ketika kita mau cari kita lupa, di mana ya kita nyimpennya gitu loh. Karena udah ketumpuk sama barang-barang yang baru kita simpen gitu. Mbak Angga ini mungkin di memorinya yang kayak gitu-gitu, udahlah nggak usah tumpuk-tumpukin aja, jadi lupa deh. Untungnya Mbak Dita aja nih yang dikorek-korek terus jadinya. Tapi BTW, aku pernah cerita nggak sih kalau di sini tuh juga yang ada di sini juga wujudnya mirip sama yang aku ceritain. Anak kecil, hitam sekujur badan, dan dia biasanya ada di dapur, dan dapur itu ada di sini. Dan pas aku ngobrol tadi, tasnya di situ. Ya itu kan, ya itu yang satu jatuhin. tembok sama dapur. Itu yang jatuhin tasnya berarti. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Itu yang ditelepon malam-malam maghrib itu, bukan? Nah, ini dia saksinya. Oke, di mana? Tapi itu kejadian di rumah sini sih. Jadi yang ketika yang aku pas cerita video call, di situ ada di situasi yang video call, ngobrolnya sama Mbak Angga ini. Jadi dia lihat sosoknya. Oh. Lihat benar. Dari HP tuh Mbak. Jadi kan itu, iya. Wow. Itu apa ya? Maghrib ya? Maghrib ya. Maghrib kan video callan kita. Dia sendiri berdua. Iya sendiri ya. Sama langit dekatnya udah tidur. Terus ngobrol-ngobrol. Nah, Kinar waktu itu masih belum bisa ngomong ya, tapi udah bisa jalan. Ngomongnya belum jelas gitu. Terus suruh itulah disapa tante gitu kan. Dia nggak mau. Pokoknya dia itu apa ya? Peka sebenarnya si Kinar itu. Cuma dia nggak mau ngomong. Kebetulan pada saat itu kan dia ngomongnya juga belum begitu jelas. Tapi dia langsung reaksinya langsung dia merem gitu, nggak mau lihat gitu. Nah pada saat itu tak suruh ngobrol, dia nggak mau langsung pergi. Jadi dia langsung buang muka pergi gitu. Terus saya yang ngobrol sama Dita, terus tanya jaket mana, Bubuk. Masa sih Bubuk, lah aku ibumu siapa gitu kan. Saya tanya, itu belakangnya siapa gitu. Nggak ada jaket Bubuk gitu. Itu dia posisinya di belakang pas kan, pakai baju apa ya, terang pokoknya. Kuning. Kalau kuning ya, terang pokoknya, bajunya terang. Kayak
loncat-loncat itu loh di belakang, loncat-loncat, kok aktif banget, aktif gitu di belakang terus tidur naik gitu. Itu siapa gitu, jelas banget anak cowok pakai kaos gitu. Sumpah merinding. Tapi nggak berbulu ya Mbak? Nggak berbulu ya? Enggak, cuma mukanya. Jadi saya kalau lihat kayak gitu itu selalu mukanya nggak kelihatan, cuma jelas orang gitu loh. Oke. Mukanya nggak pernah kelihatan gitu. Wah, Terus dia tanya, muka bobo gitu kan, terus masa lagi siapa gitu kan. Terus enggak, terus dia anaknya tuh menghilang dari kamera kan, terus kita tunjukin itu loh bobo, tapi bajunya pakai putih kalau nggak salah ya. Putih merah. Tadi yang tidur siapa? Yang udah tidur ternyata Banyu udah tidur ya? Bukan, Banyu belum lahir. Banyu belum lahir. Si Jagat. Jagat udah tidur, bajunya putih. Langit Putih merah. pakai baju apa? Putih merah. Kalau langit aku lupa. Biasanya mereka sih aku samain sih. Berarti Langit waktu itu nggak kelihatan dia. Iya, dia waktu itu kan emang anaknya agak rewel kan. Anaknya kan aktif. Maksudnya biar duduk di sini ngobrol sama Bude sama Kinar gitu kan. Cuma dia kan nggak betah duduk lama gitu. Pas aku telepon, dia lari. Jadi ya udah kita ngobrol sendiri. Dia main di depan, di seberang aku, bukan di belakang. Dan saya ingat Mbak Dita bajunya Dan itu dia nggak mungkin kuning. masih nggak mungkin, nggak ada baju kuning sih. Dia waktu itu dia umurnya masih 2 tahun dan si bocah ini lebih gede ya kan Mbak? Iya sejagat gitu Lebih badannya. gede. Oh, sejagat. Berapa tahun ya? 4 tahunan ya? 4 tahun, 5 tahun. Lebih gede. Enggak, Jagat waktu itu belum ada segitu sih umurnya. Cuma si bocah ini lebih gede dari Jagat sih. Bocah berbaju kuning ikutan video call. Dan loncat-loncat dong. Loncat. Itu waktu itu aku nyadar. Aku ngeliat di kamera di HP kayak gini, aku lihat dianya di sini, aku tuh lihat. Oh. Kayak aku terus kayak nggak tenang, gue geser. Sempat menghindar gitu, dia mendekat lagi. Gitu. Mengikuti kamera. Dia kayak Kayaknya kepo kayak- gitu loh. Kayak rekam aku kayak gitu. Astaga, narsis. Sayang nggak bisa direkam ya. Oke deh, kalau gitu rampung sudah episode malam ini bersama Mbak Angga, kakaknya Mbak Dita, yang ternyata masih banyak dikoreksi sama Mbak Dita ceritanya. Mbak Dita ingatannya lebih mantap ternyata. Tapi aku beneran jujur aneh. Ketika Mbak Angga yang cerita, walaupun ada part-part yang miss tadi ya, cuman merinding aja gitu bawaannya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin yang ngalamin langsung kali ya. Kalau Mbak Dita ya pernah diceritain mungkin, tapi bukan sebagai yang ngalaminnya langsung, jadi energinya tuh beda gitu, tersampaikannya beda gitu. Aku sih percayanya gitu sih. Kalau cerita yang disampaikan oleh yang mengalaminya langsung biasanya lebih dapat daripada yang Berasa. daripada yang menceritakan kembali. Terima kasih Mbak Angga udah mau berbagi cerita di cerita malam ini. Sama-sama. Semoga tidak ada kejadian-kejadian aneh ya, karena Mbak Angga masih tinggal di rumah itu loh sekarang. Masih Iya makanya. aman. Udah bestie. Aduh. Janganlah berbestie sama mereka. Jadi ya segimanapun seserem apapun rumah, sebenarnya sih nggak serem ya, cuma apapun itu gangguannya, tetap kita adalah pemilik sertifikat yang sah, kita penghuni rumah yang sah. Mereka hanya sekedar berbagi tempat, jadi kita jangan pernah mau dikalahkan oleh rasa takut kita sendiri. Betul. Oke, Dan kalau gitu. sama seperti Mbak Angga, jangan pernah takut-takut karena kamu pemilik rumah itu. Oke, kalau gitu saya Sperarga pamit. Saya Kamandita. Sampai ketemu di cerita malam Selanjutnya. malam ini selanjutnya. Apa gimana? Nggak takut. Jadi kayak ngomong sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Kita.
Sumpah ya. Kenapa itu tas bisa jatuh sendiri, coba denger kan? Gak ada apa-apa. Jatuh mbak. Jatuh.